Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Selamat siang buat Pak Adi, selamat siang buat Pak Adi. Hari ini kita sudah mengamati Pak Adi berproses atau mengajar di kelas, ya, berproses dengan baik dan menyenangkan. Ya, anak-anak senang dengan pembelajaran Pak Adi. Untuk itu mungkin Ibu ingin, ya, atau Ibu ingin tahu, ya, refleksi dari Pak Aldi untuk proses pembelajarannya. Itu aja untuk waktu dan tempat. Ibu persilakan Pak Aldi. Nah, mungkin selama proses pembelajaran di kelas itu untuk bahan Aldi perbaikan nanti menjadi seorang guru ke depannya, mungkin nanti akan ada tambahan gitu selama proses pembelajaran gitu ya. Persilakan mungkin dari Ibu Tari terlebih dahulu. Lagi mungkin lebih awal karena yang tahu bagaimana proses pembelajaran di kelas dan lebih banyak memantau serta membimbing Pak Aldi, mungkin lebih baik Bu Neti dulu sebagai guru pamong untuk memberikan evaluasinya ya Bu ya, agar tahu kita seperti apa kekurangannya yang harus ditambahkan di dalam proses pembelajaran dan apa trik-trik khususnya agar kelas itu bisa menjadi lebih tenang gitu ya di dalam kelas. Maka Bu Neti. Ya, terima kasih Bu Tari atas kesempatannya. Dari Ibu selaku guru pamong adalah mengajarnya itu secara runtut itu sudah bagus, ya kan? Cuman yang Ibu mau evaluasi adalah di awal, di 10 menit pertama, ya kan, 10 menit pertama bagaimana supaya 10 menitnya itu pas, ya. Kita mau harus apa, ya, misalnya melakukan pengecekan siswa atau murid itu lakukan satu persatu, artinya memang harus di absen, ya. Kalau misalnya anak tidak ada, kita dapat informasi dari sekretaris, kemudian apa alasannya, ya kan, harus jelas gitu. Kalau dia alpa, ya kan, kita nanti akan infokan ke orang tuanya. Kalau dia izin, ada surat izin atau tidak. Kalau dia sakit, ada surat sakit atau tidak, ya. Itu adalah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh guru pada saat awal pembelajaran, ya. Kemudian yang kedua, ya, melakukan kata sepakat. Apa itu contohnya, ya? Ibu sudah sampaikan di awal-awal, lakukan kata sepakat di kelas, ya, yang harus disepakati oleh kita selaku guru dan oleh siswa, seperti itu, ya. Contohnya apa? Kebersihan kelas yang paling pertama, ya. Pada saat kita masuk ke kelas, kalau tidak bersih, kita harus ingatkan dulu anak itu. Jadi jangan langsung masuk ke pembelajaran, ya. Nah, lakukan itu secara rutin, lakukan itu terus-menerus supaya itu menjadi satu pembiasaan yang baik kepada anak itu. Untuk di sekolah-sekolah itu banyak banget kendalanya yang di sini, tapi kita harus berusaha untuk menjadi itu pembiasaan yang baik di dalam diri anak itu. Nah, kemudian untuk supaya anak semangat belajar, ya, Ibu ya, mau apapun bentuknya, ya, itu diserahkan kepada guru yang masuk di dalam. Karena banyak hal, misalnya bernyanyi, karena anak-anak itu banyak lupanya untuk lagu wajib, ya, itu disemangati lagi untuk kalian selaku guru seni, gitu kan. Untuk di inti pembelajaran kita sudah diskusi, ya, kita sudah diskusi banyak di inti pembelajaran. Tolong masukkan di RPV kalian atau di modul kalian, ya, itu disiplin positif. Kenapa disiplin positif? Karena di rapot pendidikan SMP Negeri 15 Kota Serang yang merahnya adalah disiplin positif. Jadi semua guru apapun mata pelajarannya itu harus memasukkan disiplin positif kepada modul ajarnya. Untuk nanti harus diterapkan pada saat jam-jam pelajaran itu, gitu tuh. Masuknya di materi yang mana nih? Bisa kita masukkan itu sedikit-sedikit. Ya, kemudian masukkan itu PSE, ya, itu adalah yang terbaru, ya, pembelajaran sosial emosional, ya. Nah, itu juga udah terlihat di modulnya Aldi, tinggal nanti diterapkan aja di proses pembelajarannya.
Nah, kemudian untuk literasi numerasi, apa sih maksudnya itu? Kemarin juga kita sudah diskusi. Literasi adalah teks bacaan yang harus dilakukan oleh siswa pada saat kita sebelum menjelaskan, ya. Kemudian numerasi apa? Di matematika. Kok seni rupa harus ada numerasi, ini di mananya nih kan gitu. Nah, ternyata kemarin secara dicari tahu adalah membuat garis bantu untuk menggambar alam benda. Ya, kita kemarin udah cobakan juga kan. Nah, itu mungkin tuh di prosesnya. Kemudian pada saat materi pembelajaran sudah selesai atau sudah berlangsung, berarti Pak Guru Aldi harus melakukan tes formatif. Ya, dari materi untuk dibentuk yang di modulnya Pak Aldi itu ada 15 menit ya. Nah, apa yang dilakukan ya? Sudah dilakukan oleh Aldi itu dengan refleksi, dengan presentasi ya. Presentasi anak-anak. Nah, sudah dikomentari ya, ya, memberi semangat anak-anak itu sudah positif ya dari Pak Guru Aldi ya. Nah, kemudian untuk yang refleksi dari anak ya, refleksi anak juga harus dilakukan. Senang nggak dia dengan pembelajaran seni rupa? Senang nggak dia dengan masuknya Pak Aldi ke kelas mereka? Gitu kan? Karena sekarang kan pembelajaran itu menyenangkan, harus menyenangkan ya. Itu kemudian juga ada saran dari Ibu, boleh ditutup dengan lagu wajib juga boleh ya, ditutup dengan lagu wajib, kemudian berdoa kalau itu di jam terakhir ya. Kalau tidak di jam terakhir, tutup saja dengan lagu wajib, karena memang anak-anak ini kalau nggak kita yang mengingatkan mereka untuk menghafal lagu wajib atau lagu daerah, mau siapa lagi? Itu yang Ibu yang lihat di lapangan ya, mudah-mudahan nanti kalian setelah ditempatkan ya, mau dimanapun gitu ya, mau di kota, mau di desa gitu, tetap semangat dengan hal-hal tadi yang disampaikan. Mungkin itu aja ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada waktu kita diskusi kembali ya, silaturahmi, diskusi lewat WA, lewat grup, lewat apapun untuk menambah kompetensi diri ya. Terima kasih buat Kalau refleksinya itu anak-anak pakai refleksinya pakai games. Biasa. Penyimpulannya dilakukan oleh anak apa? Dilakukan oleh anak, cuman Aldi kuatkan lagi gitu, kasih penguat dari anak. Baik, terima kasih Ibu Neti untuk masukan dan juga sarannya selama proses Aldi mengajar di sini, baik dari mulai awal perubahan, kegiatan inti dan juga kegiatan menutup, serta mungkin dari perangkat pembelajaran yang sudah Aldi buat, yang mana mungkin memang harus ada beberapa yang harus diperbaiki terkait dengan perangkat pembelajaran maupun kegiatan selama proses pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan kemudian hari nanti Aldi bisa menerapkan hal-hal apa saja yang tadi Ibu sampaikan gitu, baik dari kegiatan disiplin positif maupun kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik. Baik, mungkin Yuk. Baik, mungkin selanjutnya tadi sudah diberikan masukan ataupun saran dari Bu Neti. Terima kasih banyak. Untuk berikutnya dari Ibu Tari selaku dosen pembimbing lapangan, mungkin tadi setelah melihat Aldi melakukan kegiatan pembelajaran, adakah masukan ataupun saran yang perlu Aldi perbaiki untuk kedepannya? Silakan. Baik ya. Terima kasih Pak Aldi dan terima kasih Bu Neti tadi sudah memberikan masukan ya sebagai bahan evaluasi Pak Aldi agar di kelas itu harus menjadi seperti apa gitu ya, untuk kesiapannya menjadi guru yang profesional ya. Terkait tadi kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Aldi ya, yang pertama menurut saya terlebih dahulu harus menyiapkan diri dulu ya Pak Aldi ya. Ketika masuk kelas, bagaimana kita menjadi orang yang menyenangkan bagi siswa-siswa kita. Jadi ketika mulai masuk, apa yang harus dilakukan, dari kesiapan tadi, betul kata Bu Neti, kita harus sepakat dulu gitu kepada anak dengan cara yang seperti apa sehingga karakter itu terbentuk dan tercipta ketika peserta didik melihat
gurunya masuk ya. Dan yang pertama tadi harus menyenangkan Pak, jadi sapa salam yang hangat karena kita di seni budaya gitu ya, jadi gestur tubuhnya pun harus tidak menegangkan dan menyenangkan gitu. Nah untuk perangkat pembelajaran sudah bagus ya, tadi sudah banyak menampilkan video-video, kemudian media-media games yang lainnya, dan tadi juga sudah melibatkan siswa ya. Yang kurangnya adalah nanti lebih teliti lagi ketika proses pembelajaran tidak terfokus pada bahan ajar tapi kepada peserta didik juga gitu ya. Jadi kan kalau ketika pengelompokan itu dilihat kelompok mana yang aktif, yang kurang aktif, bagaimana stimulus Bapak untuk meningkatkan proses pembelajaran lebih kondusif lagi, sehingga tidak hanya anak sebagian saja yang menikmati tapi seluruh kelas bisa menikmati proses pembelajaran. Mungkin itu ya Pak Aldi ya. Jadi lebih bisa menguasai kelasnya, tidak hanya terpaku pada game saja atau media-media pembelajaran yang sudah disiapkan, tapi lebih pada pengkondisian kelas pada peserta didiknya. Selebihnya sudah cukup dan lebih paham guru Pamong ya, karena lebih sering ada di kelas ya. Mungkin kedepannya harus lebih baik lagi dan lebih mengevaluasi diri mana bagian yang kurang dan terus belajar untuk meningkatkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Itu cukup dari saya. Terima kasih Ibu Tari selaku dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan saran dan juga masukan untuk proses pembelajaran Aldi ke depannya gitu. Mungkin Aldi sedikit ulas kembali terkait dengan masukan-masukan dari Ibu Neti selaku guru Pamong dan juga Ibu Tari selaku dosen pembimbing lapangan, di mana yang mungkin harus Aldi perbaiki ataupun Aldi tingkatkan, yaitu yang pertama terkait dengan persiapan pembelajaran, baik untuk kesiapan Aldi selaku guru maupun persiapan untuk peserta didik, mempersiapkan baik dari kesepakatan kelas maupun kondisi fisik dan juga psikis peserta didik tersebut gitu ya, agar pembelajarannya bisa lebih efektif dan juga lebih menyenangkan untuk peserta didik. Itu mungkin untuk persiapan ataupun pendahuluan selama proses kegiatan pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran di inti mungkin lebih diperbaiki terkait dengan fokus pembelajaran kepada peserta didik. Jangan hanya terpaku dengan bahan ajar yang kita pegang, baik dari buku paket ataupun media lainnya gitu. Jadi bagaimana caranya Aldi bisa memperbaiki proses pembelajaran tersebut bisa berfokus pada peserta didik sehingga proses pembelajaran itu lebih aktif gitu ya Bu ya. Kemudian mungkin untuk di penutup kita lebih melibatkan peserta didik juga terkait dengan evaluasi pembelajaran, refleksi pembelajaran maupun kesimpulan dari proses pembelajaran. Jadi melibatkan aktif peserta didik sehingga materi yang disampaikan itu peserta didik bisa paham terkait dengan materi yang disampaikan. Paling mungkin itu saja. Kira-kira ada tambahan lagi dari Ibu Neti selaku guru Pamong dan juga tadi? Cukup Aldi, nanti tinggal menambahkan apa yang kurang dan terus mengembangkan proses dan perangkat-perangkat pembelajaran untuk mendukung pelajaran di kelas sehingga menjadi hal yang menyenangkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Neti selaku guru Pamong dan juga Bu Tari selaku dosen pembimbing lapangan yang telah menyampaikan saran dan juga masukannya yang sangat positif dan juga sangat bermanfaat untuk Aldi ke depannya. Semoga masukan ini nanti bisa Aldi terapkan dan juga perbaharui sehingga bisa menjadi seorang guru yang profesional ke depannya. Baik, terima kasih. Mungkin Aldi akhiri untuk evaluasi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.